Bersama dengan saya saat ini ada 3 pengelola rekanan yang merupakan penyedia jasa di Rumah Sakit Umum Umur Arameha Waingapu. Saat ini mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dari rumah sakit. Kita bisa dengarkan informasi atau kita bisa dengarkan keterangan lengkap dari para pihak. Yang pertama ada penyedia jasa kebersihan rumah sakit dari CV Bumi Merapu. Kemudian yang kedua penyedia jasa makan petugas jaga dari CV Terang Berkat. Kemudian yang berikut sewa lokasi dan alat-alat dapur atau pengelola dapur dari Ibu Yohanes Suhadia. Oke, baik, kita bisa dengarkan informasi atau keterangan bersama. Baik, selamat siang. Salam baik kita semua. Adapun yang menjadi tanda tanya besar di hati kami bahwa ada surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Umur Arameha yang ditandatangani oleh Direktur Dr. Rudi Damanik dengan perihal peninjauan kembali terhadap seluruh PKS RSUD di Umur Arameha. Terus kami menjawab surat itu. Kami mempertanyakan apa maksudnya dari perihal peninjauan kembali. Dan acuan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk mempertanyakan, untuk meninjau kembali itu kami merasa tidak mendasar dan menyalahi PKS perjanjian kerjasama yang selama ini kami jalani. Atas rasa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu, kami bersurat kepada pihak rumah sakit, manajemen rumah sakit. Jadi kami mempertanyakan makna dari peninjauan kembali tersebut dan kenapa terlalu tiba-tiba di saat time tahun 2021 di akhir-akhir Desember tiba-tiba kami mendapat surat ini. Kami tidak berpikir entah ini didesain atau tidak, tapi hanya kami mempertanyakan makna surat itu. Kemudian surat kami dibalas oleh pihak rumah sakit, yang mana mereka tidak lagi memakai acuan dasar hukum yang pertama, surat yang pertama, tapi malah menurut kami semakin tambah bias. Jadi atas dasar-dasar itu kami membalas lagi surat ke mereka yang sampai saat ini belum dijawab oleh pihak RSUD. Yang pertama, surat kedua itu juga mereka tegaskan bahwa hasil evaluasi yang dari hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa kami sudah tidak bisa lagi untuk diperpanjang untuk bekerja di tahun 2022. Diperpanjang sebenarnya itu hal juga yang menjadi tanda tanya bagi kami, sebab
kontrak PKS perjanjian kerjasama dengan pihak rumah sakit itu sampai Desember 2022. Jadi itu hal-hal itu yang menjadi tanda tanya bagi kami, dan sampai saat sekarang pihak manajemen rumah sakit belum menjawab surat kami yang terakhir. Tetapi secara real di lapangan kami sudah didesak untuk keluar dengan berbagai macam aksi pressure ya. Jadi itu yang membuat kami akhirnya tidak nyaman, karena akan rawan bagi kami konflik, dan itu berat bagi kami jika harus berhadapan dengan aparat, karena situasi kami lagi tertekan. Banyak adik-adik, saudara-saudari yang maksudnya terdampak dari keputusan ini, yang harus menanggung beban. Ada banyak yang memiliki tanggungan pinjaman di bank, lagi kredit barang dengan jaminan gaji ini, dan itu hal-hal yang menurut kami sangat tidak manusiawi, dan terlihat sekali manajemen RSUD ini terlalu mengada-ada, tergesa-gesa, tidak berpikir secara matang, tidak ada pertimbangan logis. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kami berharap ada jalan terbaik, ada win-win solution buat kita semua, yang mana kita merujuk kepada perjanjian kerjasama yang ada. Perjanjian kerjasama yang ada itu tidak dibenarkan dalam perjalanan masa perjanjian kerjasama ini. Tidak dibiarkan pihak pertama, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Ramea, memindahkan pekerjaan kepada pihak lain. Terus di pasal 6 kalau tidak salah mengenai perubahan dalam perjanjian kerjasama tersebut, itu dikatakan bahwa jika diperlukan perubahan, kami duduk bersama, ada musyawarah mufakat, dan itu kami harus disampaikan surat minimal 14 hari sebelum perembukan. Tetapi ini kami dikasih surat per tanggal 27, surat pertama dari RSUD dengan perihal peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini masuk akal jika itu dalam proses kontrak kami sudah selesai, apakah layak untuk diperpanjang atau tidak, itu baru masuk akal menurut saya. Dan kelihatan di sini bahwa dari surat-surat ini kelihatan bahwa mereka sebenarnya lagi mempertanyakan kinerja manajemen mereka sendiri. Artinya kalau memang tujuan mereka untuk mempertanyakan kinerja manajemen yang lama, jangan kami pihak kedua yang dikorbankan. Sebenarnya ada perbaikan internal, bukan kami pihak kedua yang dikorbankan. Mereka perbaikan internal, baru dapat dengan kami. Itu yang kami harapkan. Jadi kami juga berharap sisi kemanusiaan dari pihak manajemen RSUD, karena di sini tidak lagi hanya terkait antara kami pihak kedua dan karyawan saja. Bukan hanya itu, ada keluarga karyawan dan orang-orang lain yang terdampak dari ini. Jadi saya rasa ini berdampak domino yang harus kita pikirkan bersama. Itu saja menurut kami. Mungkin ada tambahan dari Selamat siang, salam. Dari saya sebagai pengelola dapur, saya mengalami hal yang sama seperti Om Adi tadi, sama persis. Malah saya dikasih surat waktu itu tanggal 27 sore menjelang malam sudah itu surat. Jadi kaget saya, apa maksud surat ini begitu. Jadi pada tanggal 28
memang betul kami datang ke direktur rumah sakit. Sampai di situ kami ditolak katanya, ini bukan urusan saya, katanya begitu. Ini urusan dengan ibu KTU, katanya. Silakan bertemu dengan ibu KTU, katanya begitu. Akhirnya kita pergi ketemu ibu KTU. Sampai di situ kami tanya, memang kami yang bertanya, ibu, kami tidak mengerti dengan maksud surat ini, kami mau bertanya apa maksud dan tujuannya. Menjawablah kepada kami bahwa maksudnya itu kami diberhentikan, tidak boleh bekerja lagi, bekerja batas waktu tanggal 31 Desember, katanya begitu. Karena di situ masih mengatakan karena sistem kerja seperti ini, manajemen yang lama, sistem monopoli, katanya begitu sama kami. Oh begitu ibu, jadi kami diberhentikan, tidak bekerja lagi. Kami bilang, oh iya diberhentikan, katanya harus diganti dari orang yang lain, memberi kesempatan bagi orang lain. Memang berkata begitu. Terima kasih ibu. Kita bilang kami pulang, baru kita tinjau kembali, lihat kembali kita punya perjanjian kontrak itu, ternyata tidak sesuai yang apa yang ibu bilang, kok bilang monopoli sama kami. Jadi kita bilang terima kasih, kita pulang. Jadi tanggal 29 saya bersurat ke direktur begitu untuk menolak begitu. Kasih saya CV Terang Berkat. Menurut saya alasan mereka untuk memberhentikan kami bertiga ini Hal yang sama yang kami rasa. sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal karena kami bekerja berdasarkan PKS. PKS ini dibuat oleh manajemen lama, memang manajemen di bawah pemerintahan di bawah pimpinan Dr. Lely. Tetapi PKS ini pun dia mempunyai dasar hukum, yaitu Perbuk, ya, peraturan bupati. Nah, itu semuanya disepelekan, ya. Mereka malah mengangkat bertentangan di poin 1A, ya, dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, di mana pelaksanaan PKS tersebut menutup peluang dari pelaku usaha lain untuk bisa berusaha di rumah sakit Indra Rame. Monopoli seperti apa yang kami lakukan? Ya, kami kan hanya mengambil satu bagian saja. Ya, saya di makan petugas, dapur, dan cleaning service. Monopoli seperti apa ini? Maksud itu sangat tidak masuk akal, dibuat-buat, terkesan dibuat-buat. Terus lagi mengenai dikatakan bahwa karena sistem peranggaran yang dilakukan terhadap seluruh item PKS ini menerapkan PKS yang multi years, tidak rasional katanya. Nah, padahal kita kembali lagi mengacu ke PKS. Rumah sakit diberi kewenangan. Rumah sakit ini sebagai badan layanan umum daerah diberi kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Di situ di dalam PKS diatur jangka waktunya, penawaran, jadwal kerjanya, bagaimana, semua diatur di situ. Itu ada di peraturan bupati. Nah, ini ada apa sebenarnya? Ya, yang membuat kami jadi korban seperti itu. Jadi sangat tidak masuk akal, sangat aneh, seperti dibuat-buat begitu. Kami tidak tahu kenapa, tapi kami merasa dirugikan, sangat dirugikan dari keputusan sepihak ini. Terima kasih. Dari berbagai, dari dua surat yang kami dapat dari pihak RSUD yang juga sudah kami tanggapi, malah tanggapan kami terhadap surat terakhir itu sampai sekarang belum dibalas oleh pihak RSUD. Tapi kita sudah dipaksa. Tapi kami sudah dituntut untuk keluar.
malah pengganti kami sudah masuk di saat kami masih ada di situ. Nah, di saat kami masih ada di situ, itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kami, acuan apa, sedangkan kami merasa proses surat menyurat, proses apanya belum selesai. Tetapi kenapa dipaksa pihak pengganti kami untuk masuk, mendesak kami untuk keluar. Jadi akhirnya terlihat bahwa ada potensi untuk konflik horizontal antara kami dan kami. Nah, sudah tidak benar itu menurut saya. Kemudian dalam surat pertama dari rumah sakit itu, di lampiran itu terdapat ada 6 perusahaan yang dalam perihalnya itu pada peninjauan kembali, yang ditinjau kembali. Tetapi dalam perjalanan di surat kedua mengenai evaluasi itu hanya tinggal 4 perusahaan. Dengan penjelasan RSUD yang bertele-tele tentang evaluasi ini, menjadi tanda tanya besar bagi kami. Evaluasi model apa lagi yang dalam satu malam saja menghilangkan 2 perusahaan yang ini? Mereka, saya rasa ini menunjukkan bahwa tidak konsisten sama sekali RSUD. Dalam mereka mengatakan, oh selama beberapa bulan kami evaluasi 6 perusahaan ini tidak layak ditinjau kembali dalam artian konsepnya RSUD ini penghentian sepihak. Nah, itu sangat tidak masuk akal bagi kami. Tiba-tiba dalam keputusan terakhir kami hanya tinggal 4 perusahaan yang tidak layak untuk melanjutkan. Ada kejadian apa dalam satu malam itu yang menghilangkan 2 perusahaan yang tertera dalam perihal, yang tertera dalam lampiran. Kemudian yang terakhir itu, setiap bulan kami dapat penilaian kinerja. Kami mendapat penilaian kinerja yang mana penilaian kinerja itu ada metodenya, ada metode penilaian. Jadi kami dinilai oleh pengunjung, oleh pasien, oleh pihak rumah sakit sendiri. Nah, di mana setiap bulan itu kami mendapat hasil penilaian kinerja itu. Dan untuk menjadi catatan semua, terlebih pihak RSUD, bahwa penilaian kinerja kami tidak pernah turun. Dalam 3 bulan terakhir kami tidak pernah dapat lagi itu penilaian kinerja. Makanya kami pertanyakan juga itu, di mana hasil penilaian kinerja. Saya tidak berani omong ini siapa yang bilang, tetapi ada masukan bahwa salah satu pihak dari RSUD mengatakan, oh sudah, yang konsep itu tidak dipakai lagi, kita pakai konsep baru. Yang terus kami pertanyakan, metode penilaian apa yang dipakai, tapi juga tidak ada jawaban dari RSUD. Kalau metode penilaiannya atas like dislike, ini negara akan hancur, ini pemerintahan akan hancur kalau hanya kita berdiri di atas dasar suka atau tidak suka. Jadi kami minta standar yang jelas dan apa saja yang dinilai selama beberapa bulan yang menurut mereka itu, apa saja yang dinilai, siapa metode seperti apa yang dipakai, itu jelas dulu itu, supaya tidak kelihatan di sini bahwa RSUD memaksakan kehendak, tergesa-gesa. Jadi kita seperti kita mainkan pola premanisme di dalam birokrasi. Saya rasa itu tidak benar. Mari kita kembali ke acuan dasar kita bekerja di situ. Perjanjian kerjasama PKS itu, mari kita kembali di situ. Kalau jika ada apa-apa, kita duduk berembuk. Kami sampai sekarang belum pernah dapat 1 kali pun surat peringatan SP, Pak. Itu menunjukkan bahwa kinerja kami selama ini baik. Terus dasar apa lagi yang bisa dipakai? Terima kasih, itu saja. Baik, sebelum kita closing, mungkin
kita butuh justifikasi. Iya. Yang pertama itu kontrak kerja berlaku sampai kapan? Desember 2023. 31 Desember 2022. Baik, kontrak berlaku sampai dengan 31 31 Desember 2022. 2022. Artinya masih ada rentang waktu 1 tahun. tahun. Baik, sebelum ada pemutusan kerja sepihak, apakah pernah manajemen memanggil atau berdialog dengan teman-teman dari penyedia sebagaimana aturan yang mengharuskan 14 hari? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ini murni pemutusan Iya. hubungan kerja sepihak Iya, sepihak. tanpa pengetahuan dari Ya, pihak kedua. pihak kedua. Iya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Tribuners, demikianlah klarifikasi dari para penyedia yang per tanggal 31 Desember 2021 telah diputus kontaknya secara sepihak oleh pihak manajemen rumah sakit. Saya Rianong dari Wengapu melaporkan.